Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam. Pada pagi hari ini Ibu akan mengajarkan materi tema 3 yang berjudul tentang tokoh dan penemuan dengan subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran ke-1. Alokasi waktunya 1 kali 15 menit. Di sini ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kedua, ilmu pengetahuan sosial. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan alam. Di sini Ibu lebih dominan mengambil mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan tujuan pembelajaran. Pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dan tepat. Kedua, setelah pengamatan, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Dengan kegiatan awal, sebelum kita memulai pelajaran anak-anak, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Ya, semua anak-anak hadir semua. Hadir. Ya, dengan adanya pandemi ini, Ibu minta maaf. Ibu sekarang dalam masa terisolasi karantina mandiri berhubung salah satu teman guru dari suami sudah teridentifikasi COVID-19. Jadi kami rekan-rekannya otomatis keluarga semua harus diisolasi mandiri selama 14 hari. Jadi lewat kesempatan ini saya minta maaf. Ya, lanjut. Pada kegiatan membaca, di situ ada lampu listrik. Ya, lampu listrik. Mungkin anak-anak akan bertanya, penemu lampu listrik itu siapa? Penemu listrik siapa? Terus yang kedua, arus listrik hingga dapat menyalakan, bagaimana proses arus listrik hingga dapat menyalakan lampu di ruangan? Ketiga, secara berpasangan mungkin diminta berdiskusi untuk menemukan jawaban atau bisa dengan jawaban per individu atau perorangan. Berikutnya, siswa diminta membaca senyap atau membaca dalam hati teks tentang penemu listrik yang terdapat di buku. Kegiatan ini bertujuan untuk menggiring minat siswa pada materi yang akan dipelajari, yaitu tentang listrik. Jika di sekolah tidak terdapat listrik, guru dapat mencoba dengan beberapa pilihan kegiatan berikut. Ya. Perlihatkan lampu bolam atau lampu LED. Akan lebih baik jika kita dapat dinyalakan menggunakan baterai atau aki. Pada zaman dahulu anak-anak, sebelum adanya listrik, mungkin orang tua kita menggunakan senter. Mungkin ada lampu, istilahnya lampu pelita yang dipakai dengan pakai sumbu kompor. Terus dari black kaleng susu Indomilk disiram minyak tanah dan dipasang, itu dijadikan itu pada zaman dulu. Tetapi pada zaman sekarang sudah modern, jadi kita menggunakan listrik. Ya. Di situ juga tujuan yang kedua itu siswa menuliskan proses perjalanan arus listrik dari rangkaian seri berdasarkan hasil pengamatan pada senter. Siswa diharapkan melengkapi tulisan mereka dengan gambar rangkaian seri pada senter. Ada yang tahu senter anak-anak? Nah, jadi senter itu terdiri dari ada senter, tetapi di dalamnya pada zaman dulu masih menggunakan baterai. Tetapi sekarang ada senter yang bisa dicas di listrik. Jadi tinggal diisi daya
maksudnya dicas selama 1 jam, mungkin nanti akan daya terpenuh, tinggal dipakai ya. Pada rangkaian seri, baterai dan lampu diletakkan sejajar. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Tidak ada percabangan. Kedua, jika terdapat lebih dari satu lampu pada rangkaian seri, maka lampu dibuka atau aliran dari satu kutub baterai diputus, maka semua lampu akan mati. Fungsi baterai adalah sebagai sumber energi. Terdapat kutub positif, yaitu simbolnya tanda tambah, dan kutub negatif dengan simbol tanda kurang pada baterai yang harus diletakkan dengan posisi kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Fungsi kabel adalah untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hingga mencapai lampu. Terdapat dudukan lampu untuk mengaitkan tembaga pada kabel sehingga arus listrik akan mencapai filamen pada bagian dalam lampu. Rangkaian seri biasa terdapat pada lampu-lampu di rumah dan hiasan lampu pada pohon Natal. Tahu lampu pohon Natal anak-anak? Di situ biasanya ada rangkaian, jadi satu kabel itu terdiri dari ada yang 100 ini rangkaian seri bola lampu kecil, bahkan ada yang sampai 500, apalagi kalau pohon Natalnya besar. Kegiatan mengamati. Di situ mungkin anak-anak dites untuk bagaimana cara mematikan dan menyalakan lampu pada sekring. Mungkin ada pertanyaan, apa perbedaan kehidupan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Nah, siapa yang bisa jawab? Nah, pertanyaannya adalah masa sebelum ada listrik, mungkin semua kegiatan dilakukan, entah kegiatan menari, kesenian, belajar, dilakukan pada siang hari. Tetapi dengan adanya listrik, semua kegiatan dilakukan kapan saja, pada waktu kapan saja, tergantung dari moodnya kita. Nah, pada kesempatan ini juga